Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 mata kuliah Al-Quran Hadis 2 akan mempresentasikan tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Anggota kelompok kami terdiri dari Laili Farihatul Iza dengan NIM 202010044 dan Nur Afifah Lailia dengan NIM 202010042 dan yang terakhir Fitria Nur Aini dengan NIM 202010068. Di sini kami mempunyai 6 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian tanggung jawab, yang kedua tanggung jawab terhadap keluarga, yang ketiga tanggung jawab terhadap masyarakat, yang keempat ayat Al-Quran dan hadis tentang tanggung jawab terhadap keluarga, 5. Ayat Al-Quran dan hadis tentang tanggung jawab terhadap masyarakat, dan yang terakhir, hikmah tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Di sini kami akan membahas tentang pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Dan secara umum, tanggung jawab itu dapat kita simpulkan bahwa merupakan ketertarikan seseorang terhadap suatu objek baik manusia lain maupun material yang didasari oleh adanya rangsangan yang sebagai akibat ikatan psikologi dan seberapa besar ketertarikan tersebut. Tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga sendiri ini adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah bersatu. Jadi masih ada hubungan dari darah seperti ayah, ibu, anak. Kita sebagai seorang muslim, selain dituntut untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri, juga bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Di antara bentuk tanggung jawab anggota keluarga dengan anggota keluarga adalah 1. Ayah bertanggung jawab mencari rezeki untuk memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga. Yang kedua, ibu bertanggung jawab mengasuh anak dan melayani segala kebutuhan suami. Dan yang ketiga, anak bertanggung jawab menghormati orang tua dan menuruti segala yang diperintahkan oleh orang tua. Jadi, ketiga ini termasuk salah satu contoh tanggung jawab anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Di antara bentuk tanggung jawab seseorang kepada masyarakat seperti 1. Menjaga keamanan lingkungan, yaitu dengan cara mengikuti ronda yang dilaksanakan di lingkungan sekitarnya. Selain itu, seseorang juga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan mengadakan kerja bakti setiap minggu. Yang kedua, menolong tetangga yang membutuhkan pertolongan. Dan yang terakhir, menjenguk tetangga yang sedang sakit serta melayat orang-orang yang meninggal dunia. Jadi, seperti yang disebutkan tadi, termasuk beberapa contoh tanggung jawab seseorang kepada masyarakat. 4. Ayat Al-Quran dan hadis tanggung jawab terhadap keluarga. Ayat 132 yang berbunyi wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa, yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Yang kedua adalah surat At-Tarim ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu biladun
يفسدوا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang ketiga adalah hadis Ahmad nomor 20.440 yang berbunyi, Hadatsana Abdurrahman an Sufyan an Wasil an Al-Ma'ruf an Abi Darri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ikhwanukum ja'alahumullahu fitnatan tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu min ta'amihi wal yaksuhu min libasihi wala yukallifhu ma yaglibuhu fa in kalla fahu ma yaglibuhu falyu'inhu alaihi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan, dari Wasil, dari Ma'rur, dari Abu Dzar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Allah dijadikan fitnah untuk saudara-saudara kalian di bawah tanggung jawab kalian. Maka barang siapa yang saudaranya berada di bawah tanggung jawabnya, hendaklah ia memberikan makan dengan makanan yang biasa ia makan, memberinya pakaian seperti yang ia pakai, dan jangan memberi beban melebihi kemampuannya. Jika melebihi, hendaklah ia bantu. Yang kelima, ayat Al-Quran dan hadis tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang pertama, Quran Surah Hud ayat 117 sampai 119 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun walau syaa rabbuka laja'alan nasu ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, yang artinya, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim sehingga penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu atau keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya Aku akan memenuhi jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa daril ladzina tahadu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakir bihi an tubsara nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'un wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khad minha ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adabun alimun bima kanu yakfurun, yang artinya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia.
Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Yang ketiga yaitu hadis riwayat Ahmad nomor 25.992 yang berbunyi Haddasana Khalaf bin Walid qala haddasana Hudail bin Bilal ani bni Abi Mahdurah an abihi aw an jaddihi qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adana lana wa lima walina wa syaqayata li bani Hashim wal hijabata li bani Abdiddar. Artinya, telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Walid. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hudail bin Bilal dari ibnu Abi Mahdurah, dari ayahnya atau dari kakeknya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan adzan tanggung jawab bagi kami dan mantan budak-budak kami, memberi minum jamaah haji atau tanggung jawab bagi Bani Hashim, dan penjagaan Ka'bah menjadi tanggung jawab bagi Bani Abdiddar. Yang keempat yaitu hadis riwayat Abu Dawud nomor 3091 yang berbunyi Haddasana Musaddad bin Musarhad Haddasana Yahya an abni Abi Arubah an Qatadah an Hasan an Samurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alal jadi ma ahadat hatta tuaddiya thumma innal hasana nasiya faqala huwa aminuka la dhamana alaihi. Artinya, telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari ibnu Abu Arubah, dari Qatadah, dari Hasan, dari Samurah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, tangan bertanggung jawab atas apa yang ia ambil hingga ia menunaikannya. Kemudian Al-Hasan lupa lanjutannya. Lantas ia menyebutkan, dia adalah orang yang engkau percayai, tidak ada tanggung jawab atasnya. Kemudian pembahasan nomor 6 yaitu tentang hikmah tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Hikmah tanggung jawab terhadap keluarga. Yang pertama, menjadikan keluarga yang harmonis. Kedua, menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap keluarga. Ketiga, menjaga nama baik keluarga. Dan yang terakhir yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hikmah tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang pertama, menjadikan lingkungan bermasyarakat lebih sehat. Kedua, berpengaruh besar dalam bermasyarakat. Ketiga, terbentuk kehidupan masyarakat yang penuh dengan kesadaran toleransi. Dan yang terakhir, mudah dipercaya oleh orang. Seperti yang telah disebutkan bahwa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat mempunyai hikmah yang luar biasa yang dampaknya bukan hanya kepada diri sendiri, melainkan juga kepada orang di sekitar kita. Maka dari itu, kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna hendaknya bisa mempunyai dan menjaga nilai tanggung jawab pada diri kita masing-masing. Sekian dari kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.